Sindir pasangan Anies Caimin, Kiai Sepuh NU Jatim, jangan pilih pemimpin yang benci dengan NU. Mudah-mudahan, insya Allah, kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya. Gus Imin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama, dan insya Allah perjalanan mendaki kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Insya Allah. Gak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada orang, kepada pihak yang membenci NU. Deal. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Saya sudah lebih sering menghadapi pertanyaan itu, sehingga saya berbagi kepada Gus Imin. Inilah jawabannya ini. Inilah jawaban selama ini, oke? Jadi saya bilang kalau Caimin itu berani melangkah bersama, ini artinya beliau yakin ada masalah. Saya ingin memastikan kepada Pak Anies bahwa kita ini benar-benar merah putih, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, kita benar-benar PBNU. Kita benar-benar PBNU. Jangan ikuti orang di luar NU. Suka bo. Jangan percaya mereka suka bo. Pilih sing podo NU nih. Jangan pilih mereka dikibulin, dibohongin, dikhianati. Deal. Sekali lagi, gak boleh mendukung kekuatan apapun yang menghalang-halangi, memusuhi, membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Kita berdoa dalam pilpres, dalam hal apapun, tim sukses, partai, calon presiden, wakil presiden, calon DPR, DPD yang punya niat baik kepada Islam, muga-muga ditakdir menang. Yang punya baik kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, muga-muga ditakdir menang. Yang punya niat baik kepada NU Nahdliyin, muga-muga ditakdir menang. Yang punya niat baik untuk negara NKRI, muga-muga ditakdir menang. Al-Fatihah. Sebaliknya, calon presiden, wakil presiden, tim sukses, partai, apalagi calon DPR yang punya niat merusak Islam, bihaqil Islam, muga-muga kalah. Yang punya niat menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bihaqi Imam Syafi'i, muga-muga kalah. Yang punya niat menghancurkan NU, bihaqi Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, muga-muga kalah. Yang punya niat menghancurkan NKRI, bihaqi Bung Karno, muga-muga kalah. Al-Fatihah. Begini, menurut saya Marzuki, bodoh banget kalau ada tokoh NU, pengurus NU, warga NU yang benar-benar NU mempercayakan kepemimpinan negara ini kepada kelompok yang memusuhi NU. Halo, goblok apa enggak itu? Itu kok goblok sak pol-pol. Ketua PB Nahdlatul Ulama atau NU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan, masyarakat dan umat Islam diminta tenang dalam menghadapi kondisi apapun. Selain itu, khususnya warga Nahdliyin diminta untuk menjaga persatuan dan keutuhan organisasi. Sesama NU jangan merasa iri dengki, jangan ada fitnah. Tutur pengasuh pesantren Sabilur Rasyad Gasek Malang, Kiai Marzuki menegaskan, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih pemimpin. Demikian pula masyarakat khususnya warga Nahdlatul Ulama diharapkan mempertimbangkan dengan matang pilihan partai politik di masa depan. Hal tersebut karena akan menentukan nasib dan perjalanan bangsa.
Indonesia sudah sedemikian rupa dibangun di atas jerih payah dan doa para ulama. Peran ulama NU begitu besar atas bersatunya Indonesia yang multikultural ini. Oleh karenanya, memilih pemimpin bumi Nusantara tidak boleh sembarangan, harus terpikirkan secara terukur dan matang, kata Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tentunya sosok yang sejalan dengan semangat perjuangan semangat NU, sejalan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, kata pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Kota Malang ini. Lebih lanjut, Kiai Marzuki mengingatkan untuk tidak menyerahkan nasib negara kepada kekuatan politik yang tidak sejalan dengan NU, apalagi bisa membahayakan masa depan negara, tegasnya. Kita ikut NU tidak rugi dibandingkan ormas lain karena ikut ulama yang nasab dan sanad kesinambungan ilmu terhubung ke Rasulullah Muhammad SAW, tuturnya. Pada kesempatan itu, Kiai Marzuki juga mengingatkan agar warga Nahdiyin memilih pemimpin yang mau mengurusi NU. Selain itu, perlunya warga NU dan pengurus NU peduli dengan sertifikasi Masjid NU agar tidak direbut pihak lain di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Diingatkan, NU harus memiliki peranan penting dalam pembangunan dimanapun. Sehingga saat pilkada, warga NU mesti menyukseskan dan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang asli kader NU, serta komitmen menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Diingatkan, NU harus memiliki peranan penting dalam pembangunan dimanapun. Sehingga saat pilkada, warga NU mesti menyukseskan dan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang asli kader NU, serta komitmen menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Saya berharap kepada semua warga NU untuk memenangkan kader dari NU. Dampaknya nanti sekretaris daerah dari kader NU, kepala dinas pendidikan dari kader NU, kepala dinas kesehatan dari kader NU, kepala dinas pekerjaan umum harus dari kader NU. Saat menjabat harus komitmen pada NU. Tuturnya seperti pernah disampaikan di Gresik belum lama ini. Masih kata Kiai Marzuki, bila pemimpin daerah dipegang kader NU, tentunya akan lebih leluasa menumbuh kembangkan rumah sakit NU. Sekolah-sekolah NU akan dijamin pengembangannya akan mengikuti petunjuk kalangan ulama dan kiai. Sehingga wajarlah warga Nahdiyin memenangkan kader sendiri, ujarnya. Diingatkan juga pentingnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkup ma'arif. Kiai Marzuki meminta masyarakat NU supaya tetap meningkatkan pendidikan yang dengan dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah, warga NU terutama di kalangan pelajar NU sendiri akan lebih mantap kalau memilih bolone dewe, kata Kiai Marzuki Mustamar. Pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Kiai Haji Marzuki Mustamar menyebut beberapa kriteria calon pemimpin yang baik dipilih. Di antaranya pemimpin harus amanah, cerdas, dan kuat. Pertama, pemimpin amanah adalah pemimpin yang mampu menjalankan program kebijakan sesuai dengan tugas yang diamanahkan. Sedangkan untuk pemimpin yang cerdas adalah figur yang mampu menghadirkan kebijakan sesuai dengan tugas yang jadi amanahnya, ujar Kiai Marzuki saat memberi tausiah pada acara Haul Kiai Haji Mustamar. Sedang pemimpin yang kuat adalah mampu menjalankan tugas tanpa batas waktu dan tempat. Jawa Timur itu luas, bisa di Banyuwangi pagi, malamnya harus ke Ngawi. Pemimpin lingkup Jawa Timur harus kuat, kata Kiai Marzuki. Selain menjelaskan kriteria personal, Kiai Marzuki juga menyebut latar belakang figur ini yang juga menjadi pertimbangan, di antaranya figur yang dibesarkan oleh pesantren. Sudah waktunya kita punya pemimpin yang berlatar belakang pondok pesantren. Sebab figur ini tahu akan kebutuhan pesantren sehingga kebijakannya tak jauh dari pesantren, kata Kiai asal Malang ini.